Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk melepaskan masker terlebih dahulu. Apa kabar pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan podcast Man 1 Mojokerto? Saya Nisa Nurah Magita selaku host pada hari ini siap menemani Anda. Sebelumnya, saya sedang bersama narasumber yang sangat mengagumkan dalam meraih prestasi. Di balik tanggung jawabnya selama di madrasah dari tahun 1998. Beliau adalah Bu Masfufa Rusli, salah satu guru Man 1 Mojokerto yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh ya kali ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang mewakili dari teman-teman Man 1 Mojokerto? Iya, silahkan. Iya. Oke, baik Ibu. Pertama yang saya tanyakan, pengalaman apa yang paling berkesan selama di Man 1 Mojokerto? Pengalaman yang paling berkesan di Man 1 Mojokerto setelah sekian lama mengajar itu pasti pengalaman bersama dengan siswa ya, karena siswa ini setiap tahun itu berganti, otomatis itu adalah bagi saya adalah pengalaman yang bagaimana saya tertantang untuk bisa menghadapi siswa-siswa yang setiap kali berganti. Setiap siswa kali berganti pasti karakternya juga berganti. Nah, bagaimana saya bisa mengatasi itu? Nah, itu adalah pengalaman yang berharga bagi saya. Apakah ada seseorang yang membuat Ibu semangat dalam menjalankan tugas-tugas? Lalu siapakah beliau kira-kira? Banyak ya, banyak. Karena di madrasah ya otomatis pimpinan yang pertama. Selagi pimpinan itu memberikan banyak kesempatan pada saya untuk bisa berkreasi, berinovasi, untuk bisa berprestasi, maka itu adalah satu hal yang paling berharga, support yang paling berharga. Yang kedua adalah teman-teman. Teman-teman di madrasah ini begitu hebat, ya, bisa mensupport saya setiap kali ada event atau apapun itu pasti begitu besar supportnya. Yang ketiga adalah otomatis suami, karena saya sebagai istri, ya setiap langkah saya ini harus atas dukungan suami, dan alhamdulillah suami saya begitu support terhadap setiap apa yang saya lakukan. Alhamdulillah. Lalu setelah sekian lama mengajar, apakah ada hal lain yang selama ini Ibu lakukan? Ya, di madrasah guru bukan hanya sebagai pengajar tapi juga pendidik. Selain mengajar di kelas, biasanya saya ini suka bimbing anak-anak ya, yang memang punya potensi untuk menulis. Nah, itu saya awali sudah sejak lama sebenarnya. Dulu rintisan pertama adalah mading. Jadi ya mading kelas, tapi mading ini kita taruh di luar biar yang lainnya bisa baca. Nah, dengan begitu anak-anak semangat buat mading. Kemudian saya bergerak lebih jauh lagi dengan mengajak untuk menulis puisi, nulis cerpen, lalu membukukannya. Meskipun waktu itu kita belum mengenal penerbit ya, waktu itu. Nah, sejak tahun 2015, 2016 mulailah saya merintis untuk bagaimana jika karya-karya ini kita terbitkan, bukan sekedar kita kumpulkan sebagai tugas, tapi kita terbitkan. Hasilnya cukup banyak ya, hampir setiap tahun. Nah, seperti ini ya, ini buku-buku, ini buku-buku karya siswa, dan saya otomatis membersamai itu di situ. Ya. Nah, ini baru sebagian saja yang bisa saya bawa, yang lainnya tidak bisa saya bawa ya, karena setiap tahun ada. Nah, selain itu ya nulis di media-media sosial ya, untuk langkah-langkah kecil untuk anak-anak. Apalagi zaman sekarang online. Iya, anak-anak kan sukanya di media sosial, jadi ya saya arahkan ke sana. Di mana Ibu biasanya mengembangkan suatu karya selain di madrasah? Ya, itu tadi ya. Jadi karena saya ngikuti zaman saja, kalau zamannya media sosial ya saya
saya ngikut ke sana. Saya mungkin lebih banyak di-share di media sosial ya, selain dicetak bersama anak-anak untuk karya-karya mandiri, bisa dilihat di Facebook saya, bisa dilihat di Instagram saya. Itu ada. Selain itu juga saya kirimkan artikel-artikel ilmiah ke jurnal nasional. Terakhir tahun 2021 sempat mengikuti event untuk seleksi International Conference Madrasah Reform yang diselenggarakan oleh Dirjen KSKK dengan peserta 600 orang. Alhamdulillah saya masuk di 70 besar. Sebenarnya diambil 50, tapi ternyata saya belum bisa lolos ke 50. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa mengikutinya lagi. Kira-kira nama akunnya apa ya, Ibu? Semua akun saya seperti nama saya. Jadi biar memang tidak sulit ya, biar tidak sulit mencari ya sudah Mas Sufa Rusli aja. Boleh simak di Facebook saya yang Mas Sufa Rusli, Instagram saya juga Mas Sufa Rusli, YouTube saya juga Mas Sufa Rusli. Ya, selain itu juga video-video pembelajaran juga saya share di YouTube. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Ibu sangat berminat untuk mengikuti event-event tersebut? Mengikuti event itu bukan sekedar untuk mencari prestasi ya, bukan sekedar untuk mencari tapi bagi saya mengikuti event itu adalah mengembangkan ilmu. Mengembangkan ilmu itu mengembangkan dengan berbagi, juga mengembangkan dengan menerima. Artinya saya punya ilmu sedikit, saya bagi. Tapi ketika saya berbagi yang sedikit ini, saya juga dapat ilmu dari yang lainnya. Kenapa? Karena ketika saya berkegiatan di sana, di luar, mengikuti event-event itu, saya pasti berjumpa dengan banyak teman dari seluruh Indonesia ya. Nah, teman-teman ini pasti juga membawa ilmu bagi saya. Nah, dari situlah yang saya semangat untuk mengikuti beberapa event ya. Mumpung ada sehingga saya bisa mengembangkan diri saya, mengembangkan ilmu saya. Dan endingnya atau akhirnya pasti juga untuk siswa-siswa saya, bukan untuk sekedar diri saya. Untuk siswa, untuk teman. Nah. Berarti termotivasi oleh teman-teman Ibu nggih? Iya, betul sekali. Teman di madrasah, teman di luar madrasah itu besar pengaruhnya bagi prestasi saya, bagi perkembangan ilmu saya. Kira-kira ini Bu, sudah berapa banyak prestasi yang sudah diraih? Prestasi yang sudah diraih kebetulan saya karena bahasa Indonesia lebih ke menulis ya. Menulis itu tahun 2018 saya diberikan kesempatan mengikuti seleksi penulis soal ujian nasional mapel bahasa Indonesia yang penyelenggaranya adalah Puspendik. Alhamdulillah lolos. Kemudian saya nulis soal di tahun tersebut. Setelah itu menjadi penelaah atau reviewer soal juga di tahun yang sama. Kemudian tahun berikutnya 2019 ternyata masih dipercaya kembali oleh Puspendik untuk menjadi penulis ya. Kemudian tahun 2020 off karena pandemi, nggak ada penulisan. Selanjutnya tahun 2021 saya mengikuti seleksi penulis soal asesmen kompetisi Madrasah Indonesia dan alhamdulillah lolos sekaligus jadi reviewer juga. Nah, setelah itu di tahun yang sama kebetulan itu tadi yang tadi sudah saya singgung mengikuti event ini ya, kompetisi untuk menjadi pemateri pada International Conference Madrasah Reform yang diselenggarakan oleh Dirjen KSKK. Namun saya belum bisa lolos di 50 besar, baru di 70 besar. Untuk yang pertanyaan terakhir ini, bagaimana cara Ibu supaya bisa semangat dalam mengikuti berbagai kegiatan atau event-event selama ini? Semua itu bergantung pada kemauannya. Mampu saja tidak cukup. Mampu tapi tidak mau ya tidak berangkat. Tapi kalau kemampuan pasti nanti akan diiringi oleh kemampuan. Ya, kemauan itu pasti akan diiringi oleh kemampuan karena kita punya niat. Ya, niat. Nah itu harus dipupuk terus. Kalau tidak dirinya sendiri ya nggak ada yang bisa memotivasi orang lain, itu hanya 10%. Tapi motivasi diri, kemauan itu 90% porsinya. Yang kedua adalah disiplin, mendisiplinkan diri. Iya.
disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas-tugas. Karena kebetulan yang saya ikuti itu penulisan soal itu hampir semuanya by daring ya, secara online. Jadi itu membutuhkan kedisiplinan yang kuat. Jadi kalau saya nggak disiplin nggak mungkin selesai karena ada tenggat-tenggat waktu, ada deadline-deadline yang mereka berikan. Jadi disiplin yang kedua. Yang ketiga adalah komitmen terhadap tanggung jawab yang diemban. Jadi komitmen itu perjanjian dengan dirinya sendiri, tekad untuk melakukan sesuatu. Tanpa komitmen, ya semua yang kita inginkan nggak akan mau saja, tapi tidak ada komitmen, ya tidak bisa selesai. Ya itu 3 hal yang jadi dasar saya untuk saya bisa mengikuti semuanya dengan semangat. Ya, kalau nggak ada itu mungkin ya sudah, capek, kok begini ya, melelahkan, akhirnya saya nggak nyampe, otomatis tanggung jawab saya nggak selesai, dan itu bukan nggak baik lah ya, nggak baik. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya pada podcast hari ini. Ya. Baik teman-teman, itu adalah poin dari Bu Masufa dalam menjalankan tugas-tugas di madrasah maupun di luar madrasah, yakni adanya kemauan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.